Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetin Anggraini dari SMPN 2 Cikarang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta sehat badan, sehingga kita bisa beraktivitas menjalani jalan ketakwaan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya makhluk yang senantiasa kita jadikan qudwah dalam setiap derap langkah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya di akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita memasuki era di mana segala sesuatu terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan segala kecanggihannya. Seakan-akan dunia ini menjadi borderless atau tanpa batas. Kita tidak lagi sulit jika ingin berteman dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di belahan bumi lain. Namun di satu sisi, ternyata kemudahan-kemudahan itu mulai mengalihkan kehidupan kita dari dunia nyata ke dunia maya. Banyak orang yang terlalu terlena dan nyaman dengan dunia maya, sampai lupa bagaimana hidup di dunia nyata. Sehingga mereka menjadi acuh tak acuh pada lingkungannya, membuat jarak menjadi lebar dengan orang yang dekat dengannya. Di satu sisi, dia bisa dekat dengan orang yang jauh, namun di sisi lain, dia malah jauh dengan orang yang dekat. Semua itu terjadi karena adanya media sosial. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, media sosial saat ini menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda. Hampir semua memiliki akun media sosial sebagai bentuk eksistensi dalam pergaulan sosialnya. Dengan melihat keaktifan para penggunanya, membuktikan bahwasanya hampir semuanya menerima manfaat yang sangat besar. Akan tetapi, fenomena penggunaan media sosial ini juga menimbulkan persoalan seperti timbulnya fitnah, perpecahan, tidak sedikit juga yang mengarah pada tindak kriminal. Dampak negatif yang muncul tersebut tidak bisa kita timpahkan kesalahannya pada media sosial yang ada. Sebab fungsi media sosial ini akan mengikuti siapa penggunanya. Apabila digunakan dengan baik, maka media sosial itu juga akan memberikan dampak yang baik. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, dalam berselancar di media sosial harus mengedepankan yang namanya etika. Maka dari itu, kita juga harus mengedepankan yang namanya saring sebelum sharing. Tidak semua informasi yang kita dapatkan dari media sosial dapat dipastikan kesasihannya. Sebagai makhluk yang berakal, setiap kita mendapatkan informasi, sebaiknya pastikan terlebih dahulu kebenarannya. Jika telah dipastikan kebenarannya, maka barulah kita share melalui media sosial. Dalam ajaran Islam, prinsip disebut juga dengan tabayun. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang beriman, jika datang padamu orang fasik membawakan suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, media sosial saat ini menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda. Hampir semua memiliki akun media sosial sebagai bentuk eksistensi dalam pergaulan sosialnya. Dengan melihat keaktifan para pengguna media sosial tersebut, membuktikan bahwasanya hampir semua menerima manfaat yang sangat besar. Akan tetapi, fenomena penggunaan media sosial ini juga menimbulkan banyak persoalan, seperti timbulnya fitnah, perpecahan, tidak sedikit pula yang mengarah pada tindak kriminal. Dampak negatif yang muncul tersebut tidak bisa kita timpakan kesalahannya pada media sosial yang ada. Sebab, fungsi dari media sosial tersebut akan mengikuti siapa penggunanya. Apabila digunakan dengan baik, maka media sosial itu akan memberikan dampak yang baik juga. Demikianlah Islam memandu kita dalam kehidupan ini. Sejatinya media sosial harus bisa mempererat tali persaudaraan, bukan malah sebaliknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.